Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. seluruh mahasiswa peserta kuliah kewirausahaan. Pada kesempatan hari ini, kuliah kita laksanakan secara online dengan media Zoom meeting, sehingga kita dapat tetap bertatap muka meskipun di jarak dan tempat yang berbeda-beda. Sebelum kita mulai perkuliahan pada pagi hari ini, kita awali dulu dengan doa. Semoga apa yang kita pelajari ini dapat membawa manfaat untuk kita semuanya. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Terima kasih. Langsung saja kita masuk ke materi kewirausahaan. Jadi kita dengar kata kewirausahaan atau ada yang bilang entrepreneurship. Bahkan di kampus itu ada istilah technopreneurship atau teacherpreneur. Apa itu yang dimaksud dengan kewirausahaan? Menurut Atman tahun 2011, kewirausahaan adalah proses menciptakan sesuatu yang lain dengan menggunakan waktu dan kegiatan disertai modal dan risiko serta menerima balas jasa dan kepuasan serta kebebasan pribadi. Menurut ilmuwan yang lain, Hakim mengungkapkan kewirausahaan adalah suatu kemampuan berpikir kreatif, out of the box, berperilaku inovatif yang dijadikan dasar, sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, siasat, kiat, dan proses dalam menghadapi tantangan hidup. Kewirausahaan merupakan gabungan dari kreativitas, inovasi, dan keberanian menghadapi risiko yang dilakukan dengan cara kerja keras untuk membentuk dan memelihara usaha baru. Wirausahawan atau entrepreneur, nah ini pelakunya, entrepreneur. Menurut Kasmir tahun 2006, orang yang berjiwa berani mengambil resiko, membuka usaha dalam berbagai kesempatan. Jiwa berani di sini dapat diartikan sebagai mental mandiri. Jadi berani berdiri sendiri untuk memulai usaha tanpa diliputi rasa takut atau cemas, sekalipun dalam kondisi yang tidak pasti. Jadi dalam berwirausaha itu kan secara penghasilan tidak pasti ya. Kecuali kalau kita bekerja di suatu perusahaan, kita kan dapat gaji tetap setiap bulannya, atau mungkin dapat bonus. Tapi dalam berwirausaha kan kita tidak pasti, kadang kalau lagi rame ya kita dapat banyak, tapi kadang kalau pas lagi sepi kita dapatnya sedikit, atau mungkin kita sudah berinvestasi banyak tapi kita salah jalur atau salah strategi sehingga kita mengalami kerugian. Nah, itu adalah resiko-resiko yang dihadapi oleh seorang wirausaha. Apakah suara saya dapat didengarkan dengan jelas? Yang bisa angkat tangannya? Oke, Yaju. Novi. Joko. Iya, Pak. Iya, Pak. Sufi. Iya, Pak. Yang lain mana? Dika dan Aurel menyimak saja. Nurti belum aktif. Oke, next kita lanjut lagi. Seseorang yang memiliki jiwa wirausaha, menurut Kuratko dan Agung dalam buku mereka, adalah seorang yang berkepribadian atau dalam kepribadiannya telah terinternalisasikan nilai-nilai kewirausahaan. Jadi dalam benak mereka sudah ada nilai-nilai kewirausahaan, di antaranya kepribadian yang memiliki tindakan kreatif sebagai nilai, gemar berwirausaha. Jadi itu wirausaha itu juga suatu kegemaran atau hobi atau kesenangan dalam berwirausaha.
tegar dalam menghadapi berbagai tantangan. Misalnya, kadang produk kita nilainya tinggi, ada juga nilainya rendah, atau mungkin produk kita dihina orang, atau mendapatkan banyak komentar negatif, kita harus tetap tegar bagaimana memperbaiki produk kita. Terus, memiliki rasa percaya diri. Jadi kita pede dalam menyampaikan produk kita, dalam berjualan, dalam berwirausaha, memiliki self-determination atau locus of control. Jadi kemampuan untuk mengelola pemikiran kita sendiri. Open-minded. Kemampuan mengelola resiko. Jadi ketika kita memulai usaha, kita siap dengan berbagai resiko yang akan kita hadapi. Mencoba perubahan yang dianggap sebagai peluang. Misal nih, kita perkuliahan biasanya tatap muka di kampus, sekarang kita online. Ini bisa jadi tantangan ketika kita takut, wah saya tidak bisa teknologinya, saya tidak bisa aplikasi yang digunakan itu apa. Seperti aplikasi ini, kita kan juga baru belajar. Saya juga baru menggunakan pertama, teman-teman juga sama. Baru pertama ini juga. Iya, Pak. Nah, tapi teman-teman menunjukkan bahwa teman-teman semuanya memiliki jiwa entrepreneur. Mau belajar, mau berusaha, mau mencoba untuk melakukan. Nah, seperti ini kan bisa menjadi peluang. Jadi, kita tidak harus ke kampus. Semisal nih, kita berada di daerah masing-masing. Semisal kita berada di tempat orang tua kita tidak berada di kampus, kita bisa menghemat transportasi, dan karena ini memang karena keadaan memaksa untuk seperti ini, kita bisa memanfaatkan ini. Toleransi terhadap banyaknya pilihan. Inisiatif dan memiliki need for achievement. Inisiatif itu melakukan segala sesuatu tanpa disuruh, tanpa diminta. Jadi kita dari hati sendiri kita melakukan. Contohnya misal, orang tua kita membiayai kita dalam meraih pendidikan. Tapi dalam benak kita merasa, apakah saya bisa meringankan beban? Ya, meringankan beban artinya kita berusaha meskipun hasilnya kecil, tapi paling tidak kita sudah mencoba. Inisiatif tanpa harus diminta. Misal diminta dosennya, mahasiswa wajib mempunyai usaha. Mahasiswa harus begini, harus begini, harus begini. Tapi kalian memulai dari hati kalian sendiri. Inisiatif. Perfeksionis. Perfeksionis itu penting nggak sih? Penting, Pak. Perfeksionis itu biasanya kaitannya dengan kualitas. Sebagian besar pengusaha yang mengutamakan kualitas itu biasanya perfeksionis. Dalam artian, dia akan mencoba produknya itu harus sempurna. Karena kualitas besar, persaingannya sangat ketat, jadi kita harus perfect. Misal nih, mata kuliah saya mewajibkan untuk mahasiswa membuat video yang diupload di YouTube masing-masing. Kemarin saya dikomplain sama dosen lain, wah mata kuliahnya Pak Adi kok ribet. Padahal tujuan saya itu untuk mengajak teman-teman belajar, mencoba. Kalau kita tidak mencoba, kita tidak tahu sebatas mana kemampuan kita. Terkadang kan tanggapan orang itu ada yang menilai positif, ada yang menilai negatif. Kita harus siap. Ketika kita sudah mulai melangkah, kita harus siap dengan segala resikonya. Di antaranya cibiran orang dan sebagainya, kita harus ready. Itu yang akan meningkatkan mental kita, menambah kekuatan mental kita. Pandangan yang luas. Jadi kita perlu pandangan yang luas. Misal nih, kemarin kan kita waktu awal coba pakai Classroom aja. Pakai Classroom,
Suara saya masih terdengar? Masih? Ya, Pak. Pak. Masih, Pak. Putus-putus? Tidak. Enggak. Udah. Jangan putus. Oke. Kita harus mempunyai pandangan yang luas. Semisal nih, belajar online. Kemarin kita coba pakai WA saja. Tapi kita butuh media yang lebih. Kita pakai Elif. Oh, Elifnya belum familiar. Coba kita pakai Google Classroom. Oke, Classroom jalan. Classroom kita tingkatkan lagi, kita pakai Bluejin. Alhamdulillah, Bluejin juga jalan. Terus kita coba lagi, kita pakai Zoom. Nah, kita harus punya pandangan yang luas. Di luar itu yang berkembang itu apa? Kita tidak terbatas pada kondisi saat ini. Tapi bagaimana kita bisa membaca peluang di lingkungan sekitar. Menganggap waktu sangat berharga. Nah, ini penting sekali. Jadi, ketika kita menunda suatu pekerjaan, itu sama halnya kita menunda suatu kesuksesan. Ya kan? Ya, Pak. Iya, Pak. Nah, Iya, Pak. manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, mumpung kita masih muda. Ketika kita masih muda itu, kalaupun gagal, kalaupun belum berhasil, itu dianggap sebagai pembelajaran. Tapi di masa tua kita itu saatnya kita berbagi ilmu. Waktu muda kita manfaatkan untuk belajar, uji coba, trial and error, dan sebagainya. Begitu kita sudah mencapai usia kematangan, kita bisa membagikan pengalaman kita kepada teman-teman kita, kepada adik-adik kita, dan generasi penerus kita. Next. Memiliki motivasi yang kuat. Motivasi itu dorongan. Apa yang mendorong diri kita untuk melakukan sesuatu. Sama halnya niat kita. Kita sudah niat untuk kuliah. Maka saya harus bisa menjalani perkuliahan sampai selesai. Meskipun misal, wah perkuliahannya tugasnya banyak, dosennya beragam karakter, ada yang galak, ada yang baik, ada yang serius, ada yang banyak tugas, macam-macam, tapi kita tetap menjalaninya untuk mencapai tujuan kita. Misal, kita lulus, mendapat gelar sarjana, mendapat pekerjaan yang layak, bisa membahagiakan orang tua, mencapai apa yang menjadi cita-cita kita. Karakter-karakter tersebut atau nilai-nilai kewirausahaan tersebut wajib kita terapkan pada diri kita yang sudah memang berniat untuk menjadi seorang wirausaha. Kita wirausaha itu tidak harus terikat pada suatu pekerjaan, tapi yang penting kita punya jiwanya. Begitu ada peluang, kesempatan, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan saya sudah melihat di sini, pada kelas ini, sebagian besar mahasiswa sudah mengaplikasikannya. Tepuk tangan untuk kalian semuanya, istimewa. Hore. Tepuk pipi. Menurut ilmuwan yang lain, ada beberapa karakter, etika, atau norma yang harus ada dalam benak dan jiwa setiap pengusaha. Di antaranya, yang pertama, nah kebetulan ini ada 7. Ada 7 karakter. Yang pertama adalah jujur. Katanya, kita perlu meyakini jujur kacang hijau. Bubur kacang hijau, Pak. Jujur dalam ucapan, jujur dalam perbuatan, dan jujur dalam perbuatan. mantan. Jujur dalam perkataan, pikiran, dan perbuatan. Jadi jujur pada perbuatan.
Jangan jujur Desa pada Dharma yang mantan. ke-10. Desa Dharma ya. Gas, Pak. gas Nah, ngono ya, Andika. Desa Dharma atau Trisatya itu. Jujur itu berarti kita mengatakan atau memperlakukan apa adanya. Semisal nih, kita produk ini memiliki keunggulan A, B, C, D. Tapi ada beberapa kelemahan ini. Bisa disiasati dengan ini. Paling tidak kita mengatakan dengan apa adanya. Ketika kita jujur, itu biasanya kita akan lebih dipercaya orang. Kita akan mendapat kepercayaan sehingga usaha kita akan lebih berkembang. Karena orang mempercayai bahwa produk kita memang berkualitas, layanan kita memang berkualitas. Biasanya orang yang jujur berarti orang yang dapat dipercaya. Yang kedua adalah tanggung jawab. Tanggung jawab itu contohnya misal dipacari 10 tahun tidak dinikahi. Joko. Nah, Kandas. PHP. Jok. Joko. Boten, Pak. Alhamdulillah. Berarti nikah. Urung lah. Malah iki curhat Nah, apa jadi- piye? Tanggung jawab. Atau mungkin suka merayu tapi di PHP-in. Ada? Ada yang suka PHP-in? Ada. Banyak, Pak. Kopi, Ada. Pak. Kopi. Sok perhatian. Tapi tidak dianggap. Nah, Andika, Pak. Ya Allah, sorone ket mau ora iso. Nah, makanya harus bertanggung jawab. Sorry ket mau ora iso lur, ora iso. Ora iso. Ora iso goblok banget. Geger, Boleh maaf, Pak, maaf, Pak. Lanjut. Aduh, Tanggung jawab. Oke. aku gatel. Tanggung jawab itu apa yang kita lakukan kita berani mempertanggungjawabkannya. Misalkan kita suatu produk, kita punya garansi, misal kita garansi 1 minggu, baru 5 hari ternyata produknya ada yang tidak beres. Oh ini kerusakannya kenapa? Apakah barangnya jatuh atau kemasukan air atau memang dari awal memang sudah rusak? Kita harus tanggung jawab. Tanggung jawab. Terus yang ketiga, menepati janji. Ada yang bilang janji itu hutang. Janji itu apa lagi ya? Kemarin tuh ada film bagus, judulnya itu Janji. Jadi itu sebuah permainan, kita masuk dalam sebuah permainan. Aktornya ada The Rock juga. Film bagus. Jadi janji itu sesuatu yang harus kita tepati. Semisal nih, Joko berjanji ketika sudah lulus kuliah akan menikahi seorang gadis yang setia padanya. Kitanya. Amin. Janji lu, Jok. Amin. Janji misal, tapi besok kalau sudah masuk kuliah, saya traktir ayam geprek, Pak. Janji, no. No. Ayam geprek, no. Enak, no. Jok. Jok. Janji misal, nanti malam ini ya, saya ajak kencan jam Pak. 7.30. Jangan lupa dandan yang rapi, yang wangi. Jangan lupa mandi. Sudah ditunggu. Nah, itu, Pak. Sudah jam 7 Datang tepat. belum mandi, Pak. Lebih 5 menit. Setengah jam kemudian. 2 jam kemudian. Ternyata yang mengajak janji ketiduran. Sudah di Nah, kelamaan nunggu. benar-benar
ternyata tidak jadi. Nah, itu janji yang tidak dapat dipegang. Kemarin tuh ono istilah omonganmu dhuwur kayak motor mebur, tapi ra iso dicekel. Terus yang keempat adalah disiplin. Disiplin itu melakukan segala sesuatu dengan aturannya. Semisal nih, kita janjian ketika kita kuliah online wajib mandi dulu. Enggak, Pak. Nggak bisa, Pak. Saya, Pak. Belum, Pak. Belum bisa. Disiplin. Kuliah mulai jam 8. Disiplin. Tadi jam 8 yang baru masuk baru beberapa. Maaf, Pak. Tadi telat saya, Pak. Disiplin. Mesti ngantin dhisik. Harapan dhisik. Pakaian yang rapi dan wangi. Wah, aku rapi. Ora kaos pergi turu. Joko. Pak tahu sih, Pak. Kamu bersalin, yo. Yang penting tojok rambutnya ditelesi. Kemudian yang kelima, taat hukum. Taat hukum. Jadi yuk, aja mentang-mentang usaha kita laris terus tidak taat hukum. Bayar pajak, misal. Tidak ada unsur penipuan. Misal nih, yuk gabung di bisnis saya, nanti dapat bonus bulanan, dapat mobil, dapat rumah mewah. Begitu investasi, ternyata dibawa lari. Nah, itu kan tidak taat hukum. Ada unsur penipuan di situ. Taat hukum. Contohnya lagi yang lagi rame itu apa ya? Pengadaan jasa atau investasi yang tidak sesuai dengan norma hukum. Jadi pembayaran sekian ternyata pada aktualnya tidak sesuai ekspektasi. Nah, akhirnya dia lapor ke polisi, Pak, kemarin janjian seperti ini ternyata pada realitanya asalnya seperti ini. Nah, akhirnya ditangkap. Itu yang tidak taat hukum. Yang keenam adalah suka membantu. Suka membantu itu begitu lihat orang yang kesulitan, dia bantu. Atau produknya itu bermanfaat untuk banyak orang. Jadi bisa menolong orang lain. Yang ketujuh, komitmen dan menghormati. Contoh komitmen adalah ketika Anda sudah menjalin komitmen dengan seseorang, maka kalian harus menjaga komitmen itu. Misal, contohnya, Aurel komitmen dengan seorang laki-laki. Ternyata di belakang, Aurel mentigakannya. Nah, itu berarti tidak komitmen. Ya, Aurel. Apa, Pak? Ini mana? Beneran. Udah dengar-dengar. Gak apa-apa, Aurel bagus kok tadi kok. Aurel bagus. Udah malu-malu. Lanjutkan. Yang berikutnya, komitmen itu sambalnya dengan tepat janji, disiplin itu juga bisa. Artinya kita sudah mentaati apa yang sudah kita terapkan dalam diri kita. Terus yang terakhir itu ada mengejar prestasi.
kita berorientasi pada prestasi. Jadi misal kita berusaha untuk memberikan pelayanan baik-baiknya, produk dengan kualitas terbaik, harga paling murah dan efisien, paling ekonomis. Nah, itu berorientasi pada prestasi. Dari ketujuh karakter tersebut, ada yang belum jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Sambil kita absen ya. Sambil kita absen dulu. Tapi nanti di-review lagi. Review apa-apa tadi, Pak? Yang ketujuh tadi, Pak. Biar saya catat, Pak. Komitmen. Satu, komitmen. Nah, yang kedua, Maksudnya Pak. diulangi dari awal, Pak. Oh Yang- iya, sorry. Oke, sebentar. Saya tak nulis dulu. Maaf ya, Pak. Nggak boleh. Ya Allah. Makanya, kudu siap aku ini lho. Oh iya, kue ya. Maaf itu bukan sekedar ucapan. Iya. Maaf itu 1 cup cappuccino cincau. Aduh. Ya, yuk perbedaannya. Komitmen, tanggung jawab, jujur, perfeksionis. Oral ada? Disiplin. Suryani ada? Ya. Joko? Ada, Pak. Di sini. Andika? Yayu? Yes. Yes. Ancelina? Katanya. Ancelina mana? Itu anak Sofiatun? Papua, Pak. Mungkin Ada, Pak. Novirde? Pramesyaila? Nurti Sugiyarti? Oke? Sudah komplit. Saya jawab tadi pertanyaan Mbak dari Yayu. Joko. Komitmen, tanggung jawab. Langsung ya. jujur, Ini perfeksionis. saya tujuh Iya, Pak. kesimpulan aja, langsung 7. Yang pertama Iya. adalah niat dan keyakinan. Niat dan keyakinan. Yang kedua, kreatif dan inovatif. Ya, Pak. Yang ketiga, tanggung jawab. Ya. Yang keempat, berjiwa pemimpin. Yang kelima, jujur. Keenam, memiliki rencana masa depan. Dan yang ketujuh, berani mengambil resiko. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah bergabung bersama kelas kewirausahaan pada pertemuan hari ini. Semoga dapat memberi manfaat untuk kita semuanya dan menjadikan kita menjadi seorang entrepreneur yang tangguh.
sebelum saya akhiri, Amin. mari kita tutup Amin. dulu dengan doa. Semoga yang kita pelajari hari ini membawa manfaat untuk kita semuanya. Berdoa dipersilahkan. Selesai? Terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam pengusaha muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.